wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setiap hari, kebutuhan kita semakin meningkat. Mulai dari kebutuhan pendidikan, kebutuhan untuk makan, serta kebutuhan untuk membeli rumah ataupun mobil. Tanpa kita sadari, dari hal terkecil pun, seperti mie instan, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Mungkin dulu, dengan uang 10.000 kita bisa mendapatkan 8 bungkus mie instan. Namun sekarang kita hanya dapat mendapatkan 4 bungkus mie instan. Apa yang terjadi? Apa teman-teman tahu? Nah, di sini ada hal besar yang selalu mengintai kita, yang dinamakan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga kebutuhan pokok secara agregat atau keseluruhan dan terjadi secara terus-menerus. Nah, tindakan apa yang akan kita lakukan untuk melawan itu? Satu-satunya cara adalah dengan kita berinvestasi. Kadang kita memikirkan, investasi butuh modal besar ya, butuh ketelitian yang besar, kepandaian yang tinggi. Ada salah satu instrumen investasi yang terjangkau, yang dinamakan dengan saham. Saham sendiri adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Sebelumnya, saat kita akan membeli saham, kita diwajibkan untuk membeli minimal 100 lembar atau sama dengan 1 lot. Nah, di Bursa Efek Indonesia atau tempat investasi kita itu ada 680-an perusahaan. Saat perusahaan akan berdiri atau sudah berdiri, mereka kan pasti membutuhkan modal. Nah, ada beberapa alternatif saat perusahaan ingin mendapatkan modal. Yang pertama adalah meminjam ke bank. Saat perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank, otomatis ada kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mengembalikan pokok dan menambah dengan bunga. Kemudian alternatif yang kedua adalah dengan mengeluarkan surat utang atau obligasi. Nah, dengan obligasi ini hampir sama dengan saat meminjam di bank. Perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam beserta kuponnya. Kemudian alternatif yang ketiga adalah dengan berbagi kepemilikan. Nah, dengan cara apa? Dengan menjual saham perusahaan tersebut. Saat berbagi kepemilikan adalah yang pertama, melakukan transparansi. Nah, transparansi ini nggak cuma hanya laporan keuangan, tapi berkaitan juga dengan corporate action atau hal apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian perusahaan juga wajib membagikan hasil usahanya, karena pemiliknya juga lebih dari satu. Dalam artian kan berbagi kepemilikan. Jadi yang punya hak dalam perusahaan tersebut ada banyak orang. Nah, disitulah kenapa ada saham. Nah, untuk bisa membeli saham tidak perlu uang yang banyak. Saya ambil contoh saham Aneka Tambang. Teman-teman tahu nggak Aneka Tambang itu produksinya apa?
emas batangan. Emas batangan, harga emas sekarang adalah 800 ribuan. Namun, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membeli saham perusahaan Antam? Mari kita cek bersama-sama. Harga saham Antam saat ini adalah Rp490 per lembarnya. Jadi teman-teman hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 49.000. Itu pun karena saat kita membeli saham diharuskan membeli 100 lembar. Murah bukan? Hanya dengan uang 100.000 kita bisa mendapatkan hanya dengan uang 100.000 kita bisa mendapatkan 200 lembar atau 2 lot saham Antam. Terus keuntungannya apa? Saat kita membeli saham, berarti kan kita memiliki perusahaannya. Kita juga berhak untuk mendapatkan bagi hasil yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian keuntungan keduanya adalah capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga saat kita membeli dan saat kita menjual. Mari kita mulai dengan hal yang paling kecil. Dengan kita memulai investasi sejak dini, kita bisa melawan inflasi. Saya Toha Makmur, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.